this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Matius 5 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Hari Raya Yom Kippur bagi umat pilihan Allah menjadi hari raya tahunan yang biasanya diperingati antara bulan September dan Oktober. Di tahun ini, tahun 2023, bangsa pilihan Allah merayakan Yom Kippur pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2023. Bagi umat pilihan Allah, tradisi Yom Kippur adalah sangat suci, karena di hari inilah mereka melakukan penyucian atas dosa mereka pada Tuhan. Perayaan ini biasanya diwarnai dengan puasa dan doa khusus. Mereka akan berpuasa selama 25 jam sebelum perayaan yang dimulai sejak terbenamnya matahari di hari sebelumnya. Lalu setelah puasa berakhir, umat pilihan Allah akan melanjutkan dengan doa yang disebut fidui atau doa pertobatan dan doa permohonan ampun. Fidui adalah doa utama dari pengakuan dan pertobatan dari umat pilihan Allah di dalam perayaan Yom Kippur. Doa yang mereka naikkan itu bukan hanya soal diri mereka sendiri, tetapi juga doa-doa untuk semua orang di seluruh dunia, supaya dosa-dosa setiap manusia juga diampuni oleh Tuhan. Bagi umat pilihan Allah, doa pengakuan ini persis seperti ucapan dari Nabi Yeremia bahwa hati itu lebih licik dari segala sesuatu, seperti yang tertulis di dalam Yeremia 17 ayat 9. Dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Itulah sebabnya di dalam doa pengakuan harus diikuti dengan pertobatan. Pengakuan dosa yang dilakukan oleh umat pilihan Allah di dalam perayaan Yom Kippur bukan hanya sekedar pengakuan lewat ucapan penyesalan semata, tapi pengakuan itu harus dilakukan dengan disertai tindakan yang nyata. Saat umat pilihan Allah mengucapkan doa, mereka mengucapkannya berulang-ulang supaya mereka benar-benar menanamkan pertobatan di dalam dirinya, bahwa mereka benar-benar mengaku salah dan benar-benar meminta pengampunan kepada Tuhan. Hari Raya Yom Kippur adalah salah satu dari hari raya yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Akan tetapi di dalam hukum para nabi, hal ini disahkan menjadi sebuah hari raya. Ada 10 hari raya yang dirayakan secara tradisi. 5 hari raya ada di dalam Perjanjian Lama, dan 5 hari raya di dalam Perjanjian Baru. Di antara 10 hari raya, ada 7 yang memang dituliskan di dalam Alkitab. Yang pertama, hari raya Sabat.
Yang kedua, hari raya Paskah. Yang ketiga, hari raya roti tidak beragi. Yang keempat, hari raya buah sulung. Yang kelima, hari raya Pentakosta. Sedangkan di dalam perjanjian baru, yang keenam adalah hari raya Pondok Daun. Yang ketujuh adalah hari raya Purim. Yang kedelapan adalah hari raya Hanukkah. Akan tetapi, hari raya Hanukkah atau hari raya pentahbisan Bait Allah tidak dilakukan secara umum. Hari raya ini hanya dilakukan oleh para imam. Sedangkan dua hari raya terakhir, yaitu hari raya Peniupan Serunai atau saat ini yang kita kenal dengan hari raya Rosh Hashanah dan hari raya Pendamaian. Kedua hari raya ini ditetapkan oleh bangsa pilihan Allah, dan tentu saja hal itu atas persetujuan Allah sebagai bentuk dari peringatan-peringatan akan perbuatan-perbuatan yang besar yang diperbuat oleh Tuhan atas hidup mereka. Jadi kedua hari raya yang terakhir ditujukan untuk mengingat dan mengenal semua perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan perayaan Yom Kippur sendiri dilakukan sejak zaman dahulu. Perayaan Yom Kippur yang sudah dilakukan bertahun-tahun sama seperti dengan apa yang Yesus Kristus ajarkan. Seperti yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 23 dan 24. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Di dalam tradisi bangsa pilihan Allah, mereka haruslah lebih dahulu membereskan hubungan mereka dengan orang lain sebelum benar-benar datang untuk mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Mereka harus memperbaiki hubungan dengan tetangga, dengan saudara-saudaranya, dengan anggota keluarga, dengan teman-temannya. Mereka harus meminta ampun dan kemudian berdamai. Lalu pada hari pendamaian, mereka akan mulai berpuasa dan berdoa, lalu mengakui dosa-dosa mereka. Maka Tuhan akan mendengar doa mereka dan mengampuni mereka, seperti kita telah mengampuni yang bersalah kepada kita. Inilah isi doa Bapa kami yang Yesus ajarkan. Semua agama besar yang ada di muka bumi ini berasal dari akar sejarah yang sama. Dan apa yang dilakukan oleh umat pilihan Allah mengenai bentuk pengakuan dosa yang dilakukan pada waktu hari raya Yom Kippur adalah baik. Dan inti dari pengakuan dosa itu sendiri harusnya adalah pengakuan dengan tindakan nyata. Dan hendaknya hal itu bukan dengan pura-pura atau bahkan hanya pengakuan lewat ucapan semata. Karena Yesus sendiri mengajarkan dan menekankan supaya hal itu dilakukan oleh semua orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati.